Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman praktikan praktikum analisis dan perancangan sistem. Di video kali ini kita akan membahas tentang templating yang mana sudah dijelaskan pada asistensi. Di sini kita akan membuat atau memperbaiki dari views yang sudah dibuat di video sebelumnya. Dari yang awalnya HTML yang masih polos atau biasa, menjadi HTML yang sudah menggunakan template dari Bootstrap. Oke, sebelum kita memulai, teman-teman silakan menyiapkan dua macam file berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan file hasil pengerjaan atau coding di video sebelumnya, yaitu yang membahas terkait views. Dan yang kedua yaitu terkait template dari Bootstrap yang sudah disediakan. Mungkin yang dari teman-teman yang masih belum mempunyai file-file ini mungkin bisa di-download dari link yang sudah disediakan di Google Classroom. Setelah teman-teman mendownload kedua file ini, silakan dijadikan satu ke dalam sebuah folder. Di sini saya menyimpannya di persiapan pra praktikum 5. Setelah dijadikan satu folder, silakan teman-teman mengekstrak di foldernya masing-masing. Oke, jika sudah selesai maka akan tampil seperti tampilan di layar. Di sini ada folder praktikum 5, yaitu folder yang kemarin teman-teman sudah lakukan proses coding berdasarkan video sebelumnya. Yang sini adalah folder mengenai template Bootstrap yang nanti akan kita gunakan. Oke. Setelah itu teman-teman silakan buka VS Code-nya seperti biasa. Lalu dari VS Code ini teman-teman silakan buka folder file yang sudah diekstrak tadi. Silakan open folder. Karena tadi saya menyimpannya di desktop, maka saya akan buka di desktop. Lalu di persiapan pra praktikum 5, kita masuk di praktikum 5. Nah, setelah tampilan foldernya seperti ini, maka teman-teman di sini kan ada Guava, ada program praktikum, ada program praktikum, ada static. Nah, di sini silakan teman-teman select foldernya. Oke, setelah terbuka seperti ini, seperti biasa ya. Di sini ada apps, ada projectnya, sama ada folder static. Silakan teman-teman run seperti biasa. Ketik aja Ctrl backtick yang ada di sebelahnya angka 1. Itu akan secara otomatis membuka terminal. Lalu teman-teman run servernya seperti biasa. Ya, karena tadi sedikit tertutupi ya. Di sini mungkin diketikin, sebenarnya sama aja, Python manage.py run server. Agak digeser gini. Udah. Nah, teman-teman bisa buka filenya dengan menggunakan Ctrl plus klik. Jadi ini nanti bakalan langsung dibuka di browser otomatis, teman-teman. Coba cek. Kita pakai admin aja deh, admin 123. Nah, ini sudah berhasil login. Kita coba buka di grid. Nah, di sini ada data grid yang sudah ada atau yang sudah dibuat di praktikum atau di video yang. Jadi di sini ada data grid yang sudah dibuat berdasarkan video penjelasan di praktikum sebelumnya. Oke. Nah, di sini kan kita masih belum menggunakan styling atau menghias dari laman web yang akan kita buat. Jadi ini masih polosan, masih belum terlihat menarik gitu ya. Mungkin bisa di comparein atau dibandingkan. Misal kita buka yang folder template tadi, anggaplah kita pengen, ini kan formatnya tabel ya. Misal saya pengen buka yang tabel gitu. Kita double klik aja.
Bisa dilihat di sini udah. Nah, sini kan dia ada perbedaan lah ya. Perbedaan yang cukup signifikan. Di sini data tabelnya itu terlihat lebih oke lah ya daripada yang ini. Dibandingkan dengan HTML, pure HTML. Apa belum dihias gitu ya, masih polosan. Itu kan kalau kita sebagai user itu lebih enak gitu ya, lebih nyaman untuk menggunakan UI yang seperti ini. Nah, di dalam video ini target kita adalah kita pengen ngubah format yang awalnya kita buat masih polos kayak gini, asal ada aja gitu ya, buat memastikan logikanya benar. Nah, kita convert ke UI yang lebih menarik gitu. Itu gimana caranya? Oke, kita masuk di penjelasannya ya. Jadi pertama, teman-teman silakan buka dulu folder dari template-nya tadi. Jadi kan kita punya file terkait praktikumnya, terkait file yang sebelumnya sudah dikerjakan, dengan file bootstrap-nya atau file template-nya. Kita buka file template-nya, terus semua foldernya dari CSS sampai vendor ini kita select, terus kita copy atau kita drag and drop, kita masukin ke folder yang static ini. Oke, kita masukin ke sini sampai dia di dalamnya gitu ya. Jadi dalam folder static nanti dia ada CSS. Buat teman-teman yang udah familiar atau yang belum familiar, itu CSS ini sebenarnya udah dibahas di asistensi juga. Ini terkait cascading style sheet, yaitu ibaratnya si HTML yang kita buat di sini. Itu dia ini hanya kerangka. Nah, yang sebagai bajunya atau sebagai penghiasnya itu si CSS-nya ini. Pun JavaScript dan lainnya gitu ya. Jadi intinya di folder static ini dia dibikin buat salah satunya fungsinya adalah untuk menghiasi HTML atau kerangka yang sudah kita buat. Gitu ya. Oke. Setelah kita copy folder ini ke dalam folder static di VS Code kita, langkah berikutnya yaitu kita milih. Jadi misal nih kita tadi kan punya yang grid tadi ya. Kita coba ke website dulu, grid ini ya. Nah, saya pengennya ngubah format yang data grid kayak gini. Saya pengen ubah ke format yang kayak gini. Nah, saya kan ini kan tadi filenya namanya tables ya atau tabel gitu ya. Nah, kita pilih aja. Di sini kan ada mana tadi? Tabel, ini tabel kan ya. Tabel ini silahkan teman-teman masukkan, Tabel ini silahkan dimasukkan ke file template-nya teman-teman. Jadi di sini ada apps-nya Guava. Nah, di dalamnya ini kan ada apa istilahnya kayak folder template-nya lah ya. Nah, tabel ini silahkan di drag and drop aja, masukin. Jadi misal kalau kalian teman-teman pengen ngubah grid-nya, ya kita masukin ke folder yang sama kita aja biar gampang. Nah, di sini kita ubah aja, teman-teman bisa klik F2. Kita misal kasih nama grid baru misalnya. Jadi kita punya yang lama, kita punya yang baru. Nah, di grid baru gimana cara ngehubungin si grid baru ini dengan aplikasi yang udah kita buat gitu ya. Jadi teman-teman pertama kasih aja dulu di sini, kasih enter gitu ya, enter 2 kali. Teman-teman ketikin kurung kurawal persen, terus taruh di tengahnya ini kursornya, spasi, load, static. Nah, di sini fungsinya itu untuk memberitahu si file HTML ini ketika dijalankan di browser nanti itu dia menghiasnya pakai apa. Kenapa di sini load static? Karena folder untuk menghias si templates ini itu ada di folder static ini. Jadi ketika nanti ini dibuka di website gitu ya, HTML-nya dibuka di website hypertext markup language-nya. Nah, dia pertama kali dia bakal bang tolong load statiknya dulu. Jadi di folder statiknya ini semua di load. Semua resource yang dibutuhkan untuk menghias file yang di sini di load dulu. Mungkin sederhananya kayak gitu ya.
Terus di sini kan ada link, ada apa segala macam. Nah, di sini di linknya ini itu digunakan untuk apa istilahnya, mengarahkan kan tadi kita udah bilang nih di sini ada load statiknya. Nah, dia ini buat mengarahkan ke folder-folder mana yang akan digunakan. Jadi misal ini ya vendor, dia masuk ke vendor, terus dia ke font awesome sini, terus dia masuk ke CSS, terus dia masuk ke ini filenya all.min.css. Jadi dia nanti bakal ngeload yang ini. Nah, di sini perlu kita kasih apa istilahnya, adjustment gitu ya, atau penyesuaian. Nah, silakan teman-teman klik di depannya sini, sama ini cara cepatnya ya, teman-teman klik Alt plus klik kiri. Jadi teman-teman apa istilahnya, ngegandain kursornya teman-teman. Jadi sini kan udah ada 4. Nah, kalian silakan tambahin dalam kurung atau kurung berawal depan, kasih persen, spasi, statik, terus spasi, kasih ketik 1. Oke. Udah gini 4 ya. Terus belakangnya juga dikasih hal yang sama. Jadi di sini diklik aja, terus alt klik biar kursornya double. Pilih aja seleksi semuanya, terus teman-teman kasih petik 1 spasi persen dalam kurung. Pakai kurung berawal. Ini. Oke, kalau udah gini kita scroll ke paling bawah. Kita cari. Tadi kan kita CSS-nya udah kita apa istilahnya? Kita kasih tahu lah ya. Rutenya itu nanti kalau mau ambil file CSS di sini. Nah, sekarang ini ada yang namanya tag script. Jadi di sini di HTML itu ada yang namanya tag. Tag itu apa? Tag itu pembungkus lah ya. Jadi format penulisan di HTML itu ada kayak semacam ini yang tanda kurang dari script. Terus di sini ada kurang dari garis miring script lebih dari gitu ya. Ini namanya satu tag. Nah, tag ini fungsinya macam-macam. Kalau misalnya ini di sini ada tag button kan. Nah, berarti dia dipakai buat ngebikin button. Kalau H5 berarti heading 5, berarti nanti kalian bikin tulisan dengan ukuran heading 5. Kalau div itu ibaratnya kayak pembungkus gitu. Jadi pembungkus elemen-elemen itu namanya div. Dan ada banyak hal lainnya. Misal A ini buat ngasih link, buat menghubungkan antar HTML itu pakai A ini bisa. Dan segala macamnya. Nah, di sini text script ini itu digunakan untuk menghubungkan file HTML ini dengan file JavaScript yang formatnya .js. Jadi tadi kan kita .css-nya udah nih buat menghias ininya. Nah, kita mau percantik lagi dengan JavaScript. Nah, kita tambahin parameter yang sama. Jadi tinggal di seleksi secara banyak ini di alt, klik kiri, pilih aja semua. Nah, teman-teman kasih dalam kurung persen spasi statik spasi ketik 1. Di belakangnya juga kasih hal yang sama. Seleksi dulu. Oke, semua. Sorry. Ini kita kasih petik 1 spasi persen dalam kurung bawah. Oke, kita save dulu deh. Nah, sebenarnya di sini itu file si ininya, ini kan kita di grade baru ya. Grade baru ini sebenarnya dia udah terkoneksi dengan static atau makeup lah ya. Dia udah terhubung ke makeupnya gitu, ke perhiasannya atau hal-hal yang mempercantik kerangka kita. Nah, mungkin kita bisa coba ini dulu kali ya, sesuaiin viewsnya. Tadi kan kita bikin grid ya, grid baru. Sini kita scroll, kita cari yang namanya grid. Ini kan, grid. Nah, di sini, ini kan dia kalau misal mau menampilkan, misal devnya dipanggil nih. Nah, dia mau menampilkan gridnya, ini kan dia udah ngambil, di sini kan dia kayak program tolong ambilin semua objek yang ada di modelsnya grid gitu ya. Nanti masukin di variabel grid object. Nah, nanti tampilin di grid HTML.
Nah, karena kita udah punya HTML yang baru, ketik ini kita ubah aja. Jadi kan dia masuk ke grade, masuk ke folder grade sini, terus dia masuk ke grade.html. Nah, sedangkan kan folder lama, kita mau bikin baru kan. Kita ketikin aja di sini. Ya, kita save. Nah, kalau misal ini kita refresh, enter aja gitu. Nah, dia udah sesuai dengan template yang kita mau. Jadi kayak sama kan? Ini sama yang ini kan sama nih. Nah, sedangkan ini yang kita udah bikin di HTML-nya tadi, di apa namanya? Udah kita modifikasi lah di program kita. Nah, tampilan udah oke, tapi isinya belum nih. Nah, itu gimana? Tinggal teman-teman sesuaiin aja sama kayak yang udah dibikin sebelumnya. Jadi misal di sini nih, tadi grade kan kita mau bikin tabel. Kita cari tahu deh tabel itu yang mana. Kita scroll, lurus scroll. Nah, di sini. Di sini kan ada tabel nih. Ada tabel, ada t-head, ada tr, bla 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 gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita udah membuat tabel kayak gitu. Cuma belum di style aja. Nah, teman-teman tinggal copy aja deh. Ini kan ada t-head. T-head di body, tinggal di blok aja. Kita Ctrl C, kita ke grid baru, kita cari t-headnya, t-foot, ada t-body, blok, terus Ctrl V. Kita coba gini dulu ya, jangan lupa di save dulu, baru kita coba refresh. Ini coba kita refresh, boom. Nah, di sini dia udah sesuai dengan data kita. Cuma tombolnya kan emang masih belum menarik gitu ya. Kita pengen bikinnya tombolnya tuh yang lebih menarik. Sini kita cari berarti tag button. Salah satu enaknya kalian pakai yang namanya Bootstrap. Bootstrap itu dia apa ya istilahnya kayak template gitu ya, template untuk membuat atau untuk menghias si HTML ini. Nah, menghiasnya itu gimana? Menghiasnya itu pakai kelas. Jadi kelas ini sebenarnya itu dia digunakan untuk menghubungkan biasanya ya, nggak selalu tapi biasanya digunakan untuk menghubungkan si file HTML ini dengan CSS. Jadi file yang menghias tadi di sini CSS itu biasanya hubungnya pakai kelas. Nah, sedangkan biasanya yang ID itu dipakai buat menghubungin dengan JavaScript. Gitu. Nah, kalau kalian pengen apa istilahnya? Ngubah buttonnya ini kan masih belum ada kelasnya. Tinggal tambahin kelasnya aja. Nah, di sini misal kalian mau cari tahu nih, button itu kalau mau ngias formatnya kayak gimana. Yaudah kita cari tahu ya di sini. Mana ya button? Nah, ini button ini ternyata ada BTN secondary. Ini maksudnya apa? Kita coba aja. Ini kita copy. Nah, terus kita cari di atas sih. Kita bisa masukin di mana? Di sini, di update kali ya. Sini, Ctrl Save. Terus kita coba refresh. Nah, update-nya udah berubah kan? Tadi yang awalnya kayak kotak gini, dia berubah jadi button kayak gini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau ngubah-ngubah gitu, dia tuh ada apa ya, semacam dokumentasinya. Jadi teman-teman nanti search aja di Google gitu ya, Bootstrap. Nah, nanti bakalan ada banyak opsinya gitu. Misal ini kan BTN strip secondary. Secondary ini warnanya. Nah, misal teman-teman mau ganti update ini jadi apa misal kuning gitu ya. Di sini ada yang namanya warning. Tinggal di save. Warning ini mengubah biasanya kalau nggak salah kuning ya. Nah, dia jadi kuning. Misal buat si delete-nya aku pengennya di warna merah. Warna merah ya tinggal kasih aja namanya danger. Set, save, refresh. Udah deh. Oh ya di sini harusnya ada create ya. Oke, create-nya tadi kayak belum ke copy, kita cari di sebelumnya. Nah, ini. Create-nya dia di bawah tabel, terus dia pakai A gitu. Kita copy. Kita taruh di grid baru, kita cari tabel, enter 1 di save, di pas di paste, terus kita tambahin kelas.
Misal buat create, aku pengennya dia warna biru gitu ya. Kasih aja primary gitu. Primary itu warna biru. Sebentar. Sebentar. Aku salah. Nah, ini harusnya primary. Yes, sudah. Ini tinggal kita refresh. Nah, sudah deh. Udah ada create, ada update, ada tiga. Nah, ini kan masih datanya ya. Misal kalau kita pencet ke create, dia HTML-nya masih HTML yang lama. Nah, kita juga mau ubah ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, tabel udah kelar. Misalnya ini kita update juga harusnya udah aman-aman aja. Atau kita create gitu, misal create apa misal D. Ini dibuang aja gitu. Ini dibuang. Bisa juga. Oke, ini udah aman. Tampilan udah aman. Kita tinggal nyelesain si create sama si update. Oke, kita ke create dulu deh. Boleh. Oke, kita save dulu, udah di save. Nah, di sini bedanya kalau misal si tabel tadi buat nge-save tabelnya kan kita pakai sini aku buka. Nah, kita kan pakai tabel ini. Nah, sedangkan kalau misal buat update sama create itu kita kan memasukkan sesuatu ya. Kita menginputkan sesuatu ke sistem. Jadi kita pakai yang namanya forms. Ini tinggal sama kayak tadi. Karena aku pengen pakai forms, tinggal di copy aja atau di drag ini, masukin sini juga bisa. Formsnya kita ganti, pencet F2, misal create grid baru misalnya. Nah, ya. Di sini dia punya format banyak. Nah, kita ubah sama kayak tadi dulu. Kita double enter, di sini kita kasih dalam kurung persen spasi load static spasi. Oh ya, diperhatikan ya teman-teman buat apa namanya? Spasinya dan besar kecilnya karena di sini buat apa isinya? Sintaks ini tuh agak sensitif gitu ya. Oke. Terus kita cari yang link, kita cari yang buat nge-tracking si CSS-nya. Sorry. Salah pencet, sorry. Kita klik ALT, terus kita select mana yang mau kita ubah. Kita ketikin dalam kurung persen static. Sorry, ini belum di spasi. Terus kita kasih petik 1. Belakangnya juga sama. Kita select dulu. Kita cari di sini. Kita kasih petik spasi persen. Kita save. Kita scroll ke bawah. Kita cari JavaScript-nya dulu. Ya, sini nemu JavaScript-nya. Kita seleksi banyak lagi. Pakai alt klik. Di dalam kurung. Persen spasi static spasi tik 1. Belakangnya juga sama. Kita seleksi. Si petik 1 spasi persen tutup kurung, save. Oke, ini harusnya dia udah ke link sama apa namanya penghiasnya gitu ya, atau CSS-nya sama JavaScript sama folder statiknya dia udah ke link. Sekarang kita hubungkan si file HTML ini dengan views-nya. Kita ke views. Tadi kan kita pakai create kan, create. Nah, ini dia apa istilahnya? Menampilkannya masih pakai yang create ini. Jadi kan aku nggak mau pakai create ini, aku mau pakai yang baru. Udah, ini kita ganti. Save, jangan lupa di save. Kita coba klik create. Apa yang terjadi? Oh, kenapa nih? Wait, sebentar. Nah, oke, sorry, internetnya tadi agak ini ya. Oke, lanjut. Di sini ternyata ada 3 opsi nih. Bisa pakai text input, bisa pakai date input, bisa pakai select input. Nah, kebutuhan kita tadi, gitu, coba ini ubah lagi ke yang biasa ya. Ke sini, ntar. Sorry. Refresh aja. Nah,
kebutuhan kita ternyata cuma entry aja, cuma masukin nama grade-nya apa, deskripsinya apa gitu ya. Nah, ya udah, kita back aja, terus kita cari kita ubah baru ya. Misal kayak sebentar, ini kita close ya biar nggak bingung. Ini refresh. Nah, kita pakai teks inputnya aja, yang lain nggak usah dipakai gitu ya. Oke, kita buka di HTML-nya, kita cari Ctrl F, text input. Yang ini berarti yang satu tag ini, div ini itu maksudnya pembungkus ini ya, pembungkus tag-tag lain gitu. Jadi ibaratnya apa isinya? Kalau teman-teman punya jajan gitu ya, jajan makanan. Nah, jajannya itu kan ada kemasannya. Nah, kemasan ini si div ini. Tapi kemasan itu dia tidak terlihat. Jadi kayak dia membungkus, jadi kayak ngejadiin satu widget-widgetnya atau tag-tagnya, tapi dia itu secara transparan gitu, jadi nggak bisa diwarnain, tapi secara by default dia nggak ada warnanya, dia transparan. Oke, jadi kan kita tadi nggak pakai date input, kita nggak pakai select input. Sebentar. Oke. Nah, ya udah, kita date inputnya kita hapus aja sama select inputnya. Ya, dari div ke div ini. Lihat. Rapiin dikit. Nah, kita kan tadi pakai dua text input. Udah, ini sedikit trik ya. Kita blok, terus kita pencet shift, alt, sama tanda panah bawah. Dia kayak dia langsung ngeduplikat file yang kita seleksi tadi. Nah, di sini tadi ada apa tadi? Coba kita lihat di sini ada nama grid sama deskripsi ya. Oke. Ini nama grid, ini nama grid, terus di sini deskripsi. Oke. Jangan lupa di sini kan form ini jadi di tiap tag itu dia punya atribut. Ini namanya atribut kalau saya nggak salah ya. Jadi dia punya atributnya masing-masing dan punya value-nya masing-masing. Nah, cuma di sini di form yang kali ini yang perlu diperhatiin itu action-nya ini biarin kosong apa-apa. Nah, kita harus nambahin method. Coba kita lihat di create yang lama. Ini kan dia ada method post. Jadi ketika buttonnya diklik, jadi diklik submit gitu, dia akan melakukan methodnya namanya post. Seperti yang udah dibahas di asistensi yang post berarti dia mengirimkan suatu file, kita anggapnya mengirimkan sesuatu ke database. Ini kita copy aja biar meminimalisasi typo. Ini kita paste di sini di formnya ya. Metodenya post. Oke. Selesai. Nah, di sini jangan lupa name-nya ini kalian sesuaiin, kalian samain sama yang dibuat sebelumnya ini. Ini kan namanya name underscore grid sama deskripsi. Nah, kalau kalian typo, dia akan error, nggak akan bisa ngedeteksi. Contoh ya, contoh kita lupa nih, kita lupa inputin ini, terus kita coba bikin gitu. Ini coba kita create, kita refresh lagi. Sorry, udah aku save. Oh, belum. Jangan lupa di save ya. Kalau nggak di save nanti dia nggak akan update. Nah, di sini kan udah nih nama grade sama deskripsi. Misal kita R gitu ya. Terus ini misalnya. Terus kita submit. Oh ya, kita lupa nambahin CSRF token. Oke. Kita coba cek di sini. Nah, di sini ada ini kita kelewat nih. Ini kita copy dulu. Ini di bawah form ya. Kita ke sini, ke form, kita enter, kita kasih CSRF. Jangan lupa dikasih token ya teman-teman. Oke, ini coba kita refresh dulu, kita kasih R, kita kasih apa gitu ya. Submit. Nah, di sini. Kenapa dia bisa error? Karena kita belum nambahin yang name-nya. Kenapa kok gitu? Fungsinya name ini apa sih? Name ini coba kita lihat di views. Ya. Di views dari create, kita kan dari tadi bikin create kan ya.
Nah, ketika metodenya get, berarti kita mengambil sesuatu, itu dia bakal nampilin si HTML ini. Sedangkan tadi kan ketika kita nge-submit formnya, itu metodenya kan bukan get kan. Dia kan nge-post sesuatu kan. Dia mengirimkan sesuatu gitu lah gampangnya ya. Nah, dia bakal ngejalanin line code ini. Nah, di sini sederhananya dia bakal meng-post atau mengirimkan variabel yang namanya nama grid. Nah, ini yang kita definisikan di HTML tadi, yang ini. Yang di lama tadi kan ada name, nama grid. Nah, itu di sini. Nah, kalau misal Nah, kalau misal teman-teman itu punya variabel di sini itu nggak sama kayak yang didefinisikan di sini, itu pasti dia bakal error. Kenapa? Karena si views-nya ini dia nggak bisa mencari nama grid-nya ini, itu nggak ada karena kita nggak ngedefinisiin. Jadi dia nggak bisa disimpan di variabel ini. Variabel ini pun karena kosong, jadi dia nggak bisa ditambahin, nggak bisa di save di model.grid-nya. Begitu. Jadi jangan lupa ya, buat ininya disesuaikan. Jadi tadi apa ya? Nama underscore grid sama deskripsi ya. Oke, ini kita ubah nama underscore grid. Ini udah ada sama ini apa tadi? Deskripsi. Kita save. Ada typo nih di sini. Nah, harus segini. Nah, jangan lupa ya dicek lagi. Jadi ini ada tag-tagnya. Jadi teman-teman nggak boleh ada yang kehapus gitu ya. Di save. Kita masukin lagi. Jangan di deh. Apa ya? P. Ini. Oke, jadi udah keluar ya, udah bisa. Di sini ada grade P, wadaw D. Oke, udah berhasil. Create udah selesai. Kan, jadi kalau misalnya kita klik create, dia bakal masuknya ke form ini lagi. Ke form ini, bukan form yang lama tadi yang masih polosan. Udah tinggal update. Nah, update ini masih polosan juga kan? Udah, kita samain lagi. Kita perlakukan hal yang sama. Ini grade baru udah, tinggal update grade. Oke, let's go ya. Kita kalau mau lebih gampang ya, kita tinggal copy si grid baru ini, tinggal Ctrl C, Ctrl V gitu. Nah, yang copy ini kita ganti, pencet F2 kalau mau rename. Kita kasih update grid baru. Jadi biar dia menandakan bahwa ini dia baru. Oke. Udah, ini kan dia udah statik, udah apa segala macam, udah kita nggak usah setting-setting lagi. Kita tinggal nge-setting isinya. Gitu. Nah, isinya jalan berapa nih? Oke, ini ya. Kita lihat apa bedanya update grid lama sama create grid lama. Oh, di sini ada value. Jadi karena dia update kan dia butuh ID ya. Dia butuh sesuatu yang apa ya? Menandakan objek mana yang dia update gitu. Jadi ya udah kita samain aja, di sini ada nama grid, kita kasih value-nya sama. Terus kita copy aja. Kita ke update grid baru, kita ke sini. Kita paste. Value-nya samain, jangan sampai salah. C. Kita taruh di bawah sini. Udah, kita Ctrl save. Jangan lupa di save. Sebentar. Oh ya, kita belum tambahin di views ya. Kita ke views dulu. Kita cari update grid. Kita ubah update grid-nya ini. Ini kan dia masih nyimpen di update grid yang lama. Yang ini. Nah, kita mau dia simpan di baru. Klik aja baru. Save. Kita save. Terus harusnya sudah. Oh, ini kenapa nih? Line 33. Line 33 di... ini ada yang error ini. Bentar. Oh, udah aman. Oke. Ini kita coba, kita back dulu, kita klik update. Oke, dia udah bisa ya. Misal ini deh, kita
Kita pakai yang bawah deh. Misal yang P ini kita mau update gridnya kita jadi T. Deskripsinya kosong. Misal. Kita coba. Oke, sudah bisa. Jadi sebenarnya update sama create ini agak mirip ya, cuma dia bedanya kalau di update dia harus men-state atau apa istilahnya, menyatakan bahwa dia ada value-nya. Jadi value yang mana yang dia apa sih yang dia ubah gitu. Ini kan dia nge-track nih. Aduh, sorry. Ini ada grade objeknya, dia cari nama grade-nya. Terus ini ada buat deskripsinya, dia buat nge-replace si deskripsi ini, dia itu alamatnya di sini. Kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, buat grid-nya udah kelar. Kita pindah ke komoditas. Jadi biar kita lebih mudah ya kita copy aja. Yang baru-baru ini kita duplikat, kita copy, terus kita duplikat lah ya. Kita cari yang copy tadi yang mana. Ini copy. Ini harusnya di copy sih. Wait. Ya, ini yang copy kita pindahkan ke bawah. Yes. Oke, ini kita ubah ya. Kita dari komoditas dulu deh. Yang grid baru copy ini pencet F2, kita ganti komoditas baru. Ya. Dah. Filenya sama, kita tinggal ganti dalamnya doang. Jadi ada dalamnya kayak gini kan. Udah, dari t-head kita blok, set. Ya, semua lah, nggak apa-apa deh. Kita copy. Sampai sini aja deh. Sampai sini. Soalnya ini bawahnya harusnya sama kan ya. Update, delete, create komoditas ya sama. Kita copy aja di sini. Kita paste-nya. Jadi tadi kita ngopinya sampai TD awal ya, TD awal. Kita cari konten kita yang mana ini sampai di sini ya, dari t-head, Ctrl V. Ya, ini Ctrl Save. Atau kalau misalnya masih belum install Prettier, aku lupa sih. Ini ada Prettier itu, jadi kalau nggak salah ya, itu dia kalau di Ctrl Shift dia bakal rapi dengan sendirinya gitu. Jadi dia langsung meluruskan kayak gini-gininya. Ini nama grid harusnya udah benar. Oh, wait. Ini ada yang beda nih. Ada yang salah harusnya. Ini, nah, ininya, oh ya wis lah. Kita copy manual aja nggak apa-apa wis. Kita copy semua. Ini pribadi detail. Oke. Bentar, gimana tadi? Sini, jadi sini, sini, set. Save. Coba di run dulu deh. Ini komoditas baru, jangan lupa views-nya diganti. Jangan lupa di save, jangan lupa kita cari views. Kini kan kita ngeditnya komoditas. Kita buka views, kita cari komoditas. Kita ubah di komoditas baru. Save. Oke, kita coba ya. Apa karena wait a minute. Coba kita langsung nge-create komoditas. Oke, create komoditas bisa. Misal dia namanya apa ya? Jambu gitu kali ya. Grade A harga belinya 10.000. Harga jualnya 12.000. Itu 120.000 ya. Oke, sorry kebanyakan. Oke. Ya. Oh, mungkin karena di sini belum di state ini ya, role-nya. Oke, jadi di sini ada tabel komoditasnya udah bisa dibuka. Jadi kalau teman-teman misal tadi masih belum bisa ngebuka komoditas, teman-teman bisa coba langsung create aja. Jadi di sini langsung ketikin create gitu, create komoditas. Oke. Sini teman-teman inputin terus di submit. Nah, nanti bisa muncul di apa isinya lamannya ya. Jadi kan udah kita bikin nih di sini di komoditas baru.
kan. Cuma kita di buttonnya tadi belum apa ya sih, kayak menghiasnya lah ya. Jadi sini kan masih polosan gitu. Ya kita hias dulu. Kita samain kayak tadi, kita ketikin kelas, terus btn spasi btn strip. Karena di update aku maunya warna kuning. Jadi dikasih warning gini. Kita coba dulu apakah bisa. Sip, udah warna kuning. Nanti yang delete tadi karena warna merah, ini aku copy aja biar cepat ya. Tinggal di copy. Ini kita kasih danger karena aku maunya warna merah. Terus di sini di komoditas juga sama. Sini komoditas aku maunya warnanya biru. Jadinya frame. Oh, bentar. Jangan sampai ada typo. Ini kurang tag penutupnya. Yup. Sebentar. Klik komoditas button. Oh, bentar, ini kebanyakan. Tagnya nggak. Nah, udah kita coba refresh. Oke, sudah bisa. Tabel udah selesai. Kita save dulu. Udah di save tadi. Oke, kita langsung loncat ke apa ini? Create belum ya? Kita ke create dulu deh. Create baru, kita rename dia, pencet F2. Create komoditas baru, jangan spasi, baru. Oke, dan ini udah baru. Sebentar. Create kode udah. Oh ya, ini. Oke. Dan ini tinggal kita ubah kontennya doang. Coba kita cari tahu. Mana kontennya? Ini. Oke, di create komoditas dia ada apa aja? Oh, dia punya, ternyata dia pakai select juga, dia pakai option. Oke, di harga beli dia pakai number. Oke, di harga jual juga dia pakai number. Sisanya ini ada teks. Oke, sebenarnya kalau teman-teman pengen mudah ya, teman-teman langsung blok aja tabelnya kayak gini. Misal pribadi ya, pribadi tinggal di blok, terus teman-teman paste di sini. Misal teman-teman nggak mau gini ya, ini kan banyak apa namanya, atribut-atribut gini yang nggak kepake ya. Teman-teman pengennya mau langsung jebret-jebret gitu ya, selesai gitu ya, nggak apa-apa. Sebentar, ini tadi dia ada tabelnya ya. Oh, dia ini tapi buka tabel, sebentar. Oh iya, dia ada tabelnya ya. Oke, kita copy sama tabelnya kalau gitu. Ini diringkas dulu. Ctrl C, terus ini Ctrl Z aja. Oh bisa ya. Oke, ini kita hapus aja. Set, Ctrl V ini. Ctrl save. Ada. Bisa kita refresh, terus kita ke create. Oh iya, bentar. Lupa. Ya, ada yang ingat? Nah, ya betul. Kita belum ngekonekin si create komoditas ini jadi viewsnya. Kita cari create komoditas. Ini kita ganti baru. Save. Kita kasih, sorry. Ini kita langsung ke create komoditas boleh. Nah, dia udah kayak gini. Cuma ya ini jeleknya formatnya masih acak-acakan gitu. Kalau misal teman-teman mau lebih rapi, ya berarti pakai metode yang tadi. Yang sebentar. Tadi kan ada tuh yang kayak misal di ini yang baru kan ya. Itu kan kalau yang di grid tadi itu kan dia pakai yang gini. Ada kelasnya, ada apa segala macam panjang, terus habis itu gini. Nah, itu dia jatuhnya lebih rapi. Ya, kalau teman-teman mau merapikan sampai sedetail itu juga, itu bakal jadi nilai yang lebih baik ya. Jadi dari program teman-teman. Gitu. Ya, jadi karena ini kita tadi udah belajar ya, biar nggak terlalu lama juga di video ini, mungkin nanti bisa didetailin di praktikum. Jadi ya kita kopas aja dulu ya sementara, biar nggak terlalu lama. Ini sebenarnya sama. Oh ya, ini buttonnya belum nih, buttonnya belum di copy. Kita cari, nah ini buttonnya nggak copy tadi. Oh ini ada form, astaga. Form, oke, di dalam form ya. Oke, atau gini aja deh, kita blok ini. Kita copy, jadi ada form kan.
Sorry, di sini kita cari. Nah, ini tabelnya kita blok di sebentar. Nah, ini tabel. Kalian cari ini ya, tag tabelnya. Kalian blok dari tag pembuka sama tag penutupnya. Kita blok terus kita Ctrl V. Buat ada formnya. Biar kita bisa ngirim sesuatu. Kalau gini kan kita nggak ada button buat ngirim kan. Nah, kita tinggal refresh. Nah, ada deh. Nama kontribusinya Jambu 2. Bisa. Grade-nya D. Harga belinya 17. Ininya 15. Bisa. Sudah bisa. Create komoditas udah selesai. Ini sebenarnya buttonnya kalau kalian mau tambahin BTN ke tadi juga boleh. Gitu ya. Misalnya di sini kelas gitu, tambahin spasi kelas. Aku mau BTN spasi BTN. Kita kasih warna apa ya namanya? Warna biru aja dulu deh. Kita kasih biru dulu. Udah deh. Selesai. Nanti ya kalau teman-teman mau geser-geser juga itu bisa ada yang namanya margin. Sebentar. Nah, ini ada kayak margin bottom MB, MB-nya berapa, terus ada margin apa gitu. Teman-teman coba buka ininya ya. Buka dokumentasinya dibaca-baca supaya bisa explore lebih banyak dan hasilnya lebih cantik gitu ya, lebih cakep. Oke, kita lanjut. Kita ke komoditas lagi. Kan tadi update belum? Ya udah kita ganti juga update-nya. Ini update grid baru ya, update grid baru, kita rename, pencet F2, update komoditas baru. Sip. Udah, ini udah kelar, kita tinggal copy ininya aja. Formnya tinggal ditutup ini. Kita blok Ctrl C ke sini, kita cari kontennya. Scroll terus. Sebentar. Ini dia, ini form ini kan. Set blok, Ctrl paste, terus oke, aman ya. Kita save, jangan lupa. Terus coba kita cek. Kita back dulu lah ya. Oh ya, lupa lagi buat nambahin diffuse. Nah, ini dia belum connect lagi nih, lupa. Baru save. Di sini kita update. Set. Oh, kenapa ini? Internetku kenapa? Udah bisa. Udah bisa. Submitnya aku mau warna apa ya? Warna kuning gitu ya, warna kuning aja deh. Sebentar. Di ininya kita kasih warna kuning. Sebentar. Ini ya. Kelas BTN spasi BTN strip warning. Atau warna hijau. Oh, ini baru ingat aku. Sukses kalau nggak salah pakai gitu. Sukses. Kita coba ya. Apakah benar warna hijau? Dia jadi warna hijau. Bisa kita ubah jadi 8.000 gitu ya. Karena lagi suplainya banyak, demandnya dikit, harga belinya jadinya lebih murah. Sudah, dia jadi 8.000, 12.000. Selesai deh. Ya kalau delete kan, delete nggak perlu ya. Delete itu kalau misalnya kita delete gini, oh ini kenapa ini? ID, oke, sebentar kita coba. Oh, apakah diffuse-nya? Mari kita coba cek. Oh ini kayak belum di state ID ya. Mari kita coba cek. Nah, kita coba deh. Nah, udah bisa. Oke, itu tadi kayak ada typo dikit ya. Ini tinggal tambahin ID ya teman-teman. Sini kan ada delete grade, ini ada ID-nya. Tambahin ID. Ini di delete komoditas karena dia nge-state di sini ada ID, maka kita harus nambahin parameter di sini ID. Gitu. Kalau delete nggak perlu ada templating karena dia langsung dihapus. Oke.
Oke, sekian dari video praktikum 5. Semoga teman-teman bisa paham dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, eh, dan semoga segala progres dari project yang teman-teman kerjakan, studi kasus yang teman-teman kerjakan dan praktikumnya nanti bisa berjalan lancar. Semoga video dari praktikum 5 ini bisa membantu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.